What's up today, teenagers? Welcome back guys. Gimana kabar kalian hari-hari ini? Seru banget lah, kabarnya pasti baik-baik semua ya teman-teman. Kan liburan nih hari ini. Yes, pasti semuanya liburan kan. Semuanya menikmati liburan. Kan kemarin kita udah bahas nih banyak tentang apa nih, Ce? Kekudusan, saudara. Nah, hari ini kita bakal lanjutin lagi nih bahas tentang lanjut kekudusan. Ya, guys. Tetap dengan bintang tamu kita yang spesial hari ini, Cece Elsa. Yang dari Frozen. Tetap sama omonganku gitu kan, tidak berubah. Oke. Oke, Gimana sekarang pertanyaannya? lanjut aja ya, Iya, mendingan daripada garing. Oke, nomor 3. Apakah kekudusan merupakan anugerah atau pilihan? Pilihan. Kekudusan tuh pilihan, teman-teman. Oh. Beda dengan keselamatan ya. Kalau keselamatan tuh anugerah. Kalau kekudusan itu pilihan. Tuh. Jadi ketika kita pertama kali diselamatkan, ya kan, kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita itu dikuduskan, kita disucikan, putih kembali, ya kan. Tapi untuk menjaga kekudusan itu sampai akhir hidup kita itu pilihan, gitu. Jadi hidup kita ini kan penuh dengan pilihan ya, benar ya. Hidup ini pilihan. Yes. Kamu mau ambil langkah yang mana, kamu ambil keputusan yang mana, itu pilihan. Nah, kita akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan itu gitu loh. Nah, yang jadi tugas kita adalah supaya pilihan kita itu tetap menggambarkan kekudusan itu gitu. Tapi bukannya kita nggak bisa menerima kekudusan kalau nggak ada anugerah? Iya benar. Makanya kenapa keselamatan itu anugerah. Jadi pertama kali kita dapat keselamatan dulu nih, kita jadi kudus. Nah setelah itu untuk menjaga kekudusan itu pilihan kita. Berarti sebenarnya dua-duanya diawali dengan anugerah waktu keselamatan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, terus kemudian dilanjutkan dengan menjaganya yang merupakan pilihan itu tadi. Ya benar. Oke. Nah kenapa kok kayak gitu ya? Kenapa kita tahu kalau Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Kalau misal Tuhan nggak pengen kita melakukan hal ini, Tuhan bisa dengan gampang membuat kita nggak bisa melakukan hal itu. Tapi kenapa kok kita dikasih kesempatan untuk memilih hidup kita sendiri? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang adil, Tuhan yang bijaksana. Dia nggak mau membuat kita ini seolah-olah kayak robot ya, nggak pernah mati. Tuhan tuh memberikan kesempatan buat setiap kita untuk kita menentukan sendiri jalan hidup kita itu, gitu. Pilihan yang kita ambil. Benar. Oke. Tapi gimana kalau misalnya salah satunya ini ya, banyak-banyak remaja lah. Kita juga yang seumuran kita nih masih punya masalah dengan anger issues. Jadi kayak sulit untuk mengontrol temperamen. Jadi kayak terkadang ya bukan terkadang, ada beberapa yang lebih sering mengucapkan kata-kata yang kurang pantas. Itu apakah mereka bisa untuk hidup kudus? Itu baru satu orang ya mungkin baru satu orang dan juga banyak-banyak, dan contoh lainnya juga kayak ada yang kecanduan berbohong, ada yang dibiasakan untuk berbohong karena dengan berbohong dia merasa aman, ada yang seperti itu. Ada juga yang kerjaannya cari perhatian. Nah kalau orang-orang yang memiliki hal-hal khusus seperti itu, bagi kita hal-hal khusus itu bisa nggak sih kira-kira untuk hidup kudus? Gini, sebenarnya terlepas dari semua yang dilakukan itu ya, maksudnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu, setiap manusia itu pasti ada kecenderungan untuk berbuat dosa, karena memang dari awal kita itu manusia berdosa, ya kan? Keturunan guys, ada dan Hawa. Jadi bahkan seringkali kita itu melakukan sesuatu yang kita nggak sadar kalau itu menyakitkan hati Tuhan gitu, benar ya? Tapi satu hal yang jadi privilege kita orang-orang benar bahwa kita Tuhan itu hak khusus. Tuhan itu mengasihi kita, kasihnya begitu besar buat kita gitu. Dan Tuhan itu memberikan penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk supaya yang bekerja dalam kita, supaya kita itu bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Roh Kudus yang membimbing kita harus ngambil pilihan yang mana nih gitu. Jadi masalah apapun yang kita hadapi tadi ya, kemarahan kita atau apa, kita pasti akan bisa ngatasi kalau kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Gitu. Oke, berarti semuanya tergantung dari Roh Kudus. Benar. Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Iya, semuanya tergantung Roh Kudus kan. Iya. Oke lah ya, bisa kok ini. Oh, berat-berat gitu ya, aku juga agak berat pusing. Gus. Berat Gus. Kita mau bahas nih yang enteng-enteng aja nih, berarti. Enteng katanya, enteng. Soal sosial media aja. Lagi. Intinya kayak aku mau cari
kesimpulannya ya. Oh, Intinya kesimpulannya oke, dari oke. CL1 juga CGB juga nggak apa-apa sih kalau mau Gimana? cari kesimpulannya. Narasumbernya boleh dari deh. Frozen Iya, langsung oke. hadir. Kita tadi udah bahas banyak nih tentang kehidupan sosial media nih di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, gimana sih caranya kita itu sebagai remaja itu untuk menjaga kekudusan di tengah-tengah kehidupan remaja yang menggunakan sosmed? Kan kita kan sekarang apa-apa sosmed. Kita mau berteman juga pakai sosmed. Terus habis gitu apa yang membuat kita berteman sama orang lain juga kadang ditentukan sama sosmed. Kalau misalnya aku nggak follow IG-mu, kudu koncoku iki, kayak gitu kan biasanya. Nah, kira-kira karena kehidupan kita yang sudah terintegrasi dalam sosmed, apakah itu bisa menyebabkan apakah itu menghambat kita untuk hidup kudus atau kayak gimana? Berarti kayak peranan sosmed dalam kekudusan. Iya, dalam kekudusan kita. Apakah menghambatkah atau sosmed itu malah bisa membantu kita untuk tetap menjaga kekudusan kita atau bahkan kita bisa mentransfer apa yang bisa kita dapatkan melalui apa keseharian kita dalam hidup kudus seperti itu. Jadi peranan sosmed. Seperti yang kita bahas sesi yang sebelumnya ya. Iya, yang kemarin itu. Kita sempat ngomongin tentang itu. Kita ini seringkali meng-compare hidup kita dengan orang lain di sosmed. Benar ya, kita tiap hari bukaan kita sosmed. Pasti ada perbandingan. Benar-benar. Nah, itulah salah satu yang membuat kita merasa nggak puas sehingga kita mencari jalan supaya hidup kita bisa sama kayak dia nih. Nah, dia ngapain, kita juga harus ngapain kayak gitu. Nah, itulah makanya kenapa kita nggak perlu compare diri kita dengan orang lain. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, dalam setiap keputusan yang kita ambil, sekali lagi kita harus menempatkan firman Tuhan itu sebagai otoritas yang paling atas dalam kehidupan kita. Jadi kita disodorkan pilihan nih, kamu pilih yang mana, A atau B. Nah, kita harus kaji dulu nih pakai firman Tuhan. Tuhan bilang yang benar yang mana, yang A atau yang B kayak Cari gitu. dulu di Alkitab, guys. Benar. Nah, itulah kenapa penting buat kita itu baca Alkitab, berdoa, renungan, terus berkomunitas juga, kita bisa sharing satu sama lain. Itu akan membantu kita untuk kita boleh semakin mengenal siapa Tuhan kita. Dengan kita semakin mengenal siapa Tuhan kita, maka kita akan dengan mudah tahu apa sih yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita ini. Nah, kayak misalnya kita punya sahabat, punya temen nih, deket banget, kita pasti tahu dia suka apa, dia suka warna apa, putih atau merah, dia suka makan apa, makan western atau Chinese gitu. Itu kayak semakin kita mengenal dia, maka kita akan semakin mudah untuk menyenangkan hatinya, benar ya? Dan itu tujuan hidup kita gitu loh, untuk semakin serupa dengan Allah. Maka dari itu sering-sering baca firman, sering-sering berdoa itu penting banget. Dan kalau misalnya gini, seringkali kita diharapkan terus kita bingung ya, terus kita cari di Alkitab yang benar yang mana ya gitu. Kita masih gak paham. Aku tuh tiap hari sate aku tiap hari udah apapun lah, tapi aku tuh aku masih nggak ngerti yang mana yang benar. Aku harus pilih yang mana, aku nggak tahu. Itulah kenapa kita harus bersyukur karena Tuhan menganugerahkan orang-orang di sekitar kita seperti guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak mentor, pastor, orang tua, mereka yang memiliki pengalaman yang lebih, mereka yang sudah mengenal jauh siapa Tuhan kita, itu untuk membantu kita untuk mengerti, untuk mengenal Tuhan dan untuk tetap hidup dalam kekudusan itu tadi gitu. Berarti intinya kayak lingkungan itu pengaruhnya besar kita kehidupan kekudusan kita juga. Benar-benar. Jadi jangan sampai salah pilih teman. Jangan sampai ayat kayak pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik itu jangan sampai kalian alami, guys. Karena emang sosial media itu kan bebas banget kan pasti. Jadi mau nggak mau kita nggak tahu kita mau milih teman yang mana di sosial media. Mungkin mereka tampangnya sama semua lah, cuman kita nggak tahu di baliknya itu mereka punya sifatnya masing-masing, kepribadiannya masing-masing yang bahkan nggak mendukung kita dalam hidup kudusnya kita itu gitu. Jadi pinter-pinter sortir, guys, intinya. Ya itu pentingnya kita tahu tujuan hidup kita itu apa ya. Hidup ini proses ya, proses transformasi. Tuhan menciptakan kita itu apa sih tujuannya? Ya supaya kita ini mengalami proses itu untuk semakin serupa dengan Allah gitu. Jadi kita harus pilih orang-orang yang bisa membantu kita mencapai tujuan kita dong. Ya benar ya, gitu. Makanya itu penting sekali kenapa kita harus memilih orang-orang yang berperan positif supaya kita bisa mengenal siapa Tuhan kita gitu. Dan kayak mau nambahin dikit aja sih, kalau semuanya ini nggak bisa instan, teman-teman. Semuanya ini butuh waktu,
butuh kiat, butuh niat yang harus kalian bangun terus menerus. Nggak bisa kalau sekarang kalian A, besoknya kalian B, esok Julia sore tempe. Nggak bisa kayak gitu di dalam Tuhan, teman-teman. Kalau iya dari awal sampai akhir setia sama Tuhan. Nah, kekudusan ini kalau menurutku sih topiknya cukup dalam dan memang nggak bisa diraih dengan instan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita tahu pun mereka pun juga harus menjaga kekudusan itu sebelum dikaruniai posisi yang lebih tinggi atau mungkin dipercayakan perkara yang lebih besar. Kekudusan itu menentukan levelmu, teman-teman, dalam imanmu. Ya intinya sih pertahankan aja. Memang nggak bisa instan kayak katanya ya, udah di-sharingkan banyak hal sama Chelsea tadi. Semuanya ini butuh waktu. Jadi kalian jangan terburu-buru kayak kapan ya aku kudus, Guys, kekudusan tuh nggak bisa dilihat. Kalian nggak bisa, oh kamu hari ini belum pakai kacamata kekudusan, kamu hari ini belum pakai kaos kekudusan, kamu nggak bisa lihat hal itu bukan hal yang bisa dinilai dari luar. Tapi lebih kayak itu Tuhan yang tahu, oh hari ini kekudusannya segini, tingkat kekudusannya sih bagus segini, saya rasa segini, Tuhan yang tahu. Dan itu nanti Tuhan yang akan mengembalikan semua itu Tuhan, itu urusannya Tuhan. Jadi kayak sebaiknya kita sih setia aja, kita nuruti apa yang dikatakan Alkitab. Berat, oh jelas, kan pikul salib intinya hidup Kristen. Berat banget teman-teman, menyiksa diri sendiri. Tapi itu harus bisa kita lakukan karena Tuhan yakin kita bisa. Dan kita juga punya kita ini kan diberikan gambaran, semuanya ini kan kembali ke Tuhan. Jadi kayak nggak mungkin lah kalau kita nggak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Iya, cuman sekedar omongan aja sih. Dengan bantuan Tuhan. Oh iya, Pastinya jelas. Kita di privilege yang kita punya itu loh. Kita manusia berdosa, sulit sekali untuk mengubah itu gitu. Tapi kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, terus juga kita kira-kira ini ada pencurahan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu yang akan menolong kita gitu. Kita nggak akan bisa berjalan sendiri, itu nggak akan berhasil. Kita mau baca Alkitabnya sampai ngelontok pun, sampai kita pinter pun gitu. Namanya manusia, kita harus itu tadi menjaga Roh Kudus itu untuk tetap dalam hidup kita supaya kita bisa peka dengan apa yang Tuhan mau. Oke. Kayaknya mungkin bagus mau ada tambahan? Enggak, udah cukup. Oke deh. Curang. Kalau kayak gitu, kalau misalnya kalian teman-teman nih ada pertanyaan yang mau disampaikan tentang kekudusan misalnya atau apapun lah itu, sembarang mau kalian mau tanya yang lain juga atau kalian mau nambahin, mau tanya aku mau topik ini Kak untuk dibahas kayak gitu. Boleh banget kalian langsung chat aja di WA, nomor WA-nya ada di sini di bawah, nanti diisi. Terus habis gitu juga kalian juga bisa DM Instagramnya Ebenezer Teens, Ebenezer_Teens, dan kalian mungkin yang belum follow ya karena di sana juga ada banyak informasi mengenai kegiatan Ebenezer Teens. Nah, sekian dulu WhatsApp Today Teenager hari ini. Dan jangan lupa juga untuk nonton WhatsApp Today Teenager edisi yang lainnya ya teman-teman. See you and God bless you.